Untuk yang pertama, kalau boleh tahu ada berapa jumlah komputer yang ada di ruangan ini, Pak? Komputer di Yang bisa ruangan digunain aja. totalnya sih harusnya 40 idealnya ya. Cuma yang bisa dipergunakan itu sesuai dengan jumlah kalian sih. Pas kan ada 36. Ada 38 sih yang bisa hidup. Dua kan cadangan. Berarti dua kelamaan nggak hidup, dua cadangan. Yang aktif biasa itu 30. Berarti yang duanya itu kalau ada yang mati bisa. Ya, seperti itu. Untuk yang kedua, berapa luas lab 3 ini, Pak, kalau Bapak tahu? Sekitar ini kayaknya persegi ya. Bapak juga luas aslinya nggak tahu, tapi kita bisa perkirakan ya mungkin ada Sekitar berapa petak? ini kayaknya ada 20 ke 4 meter lebih lah, ini bukan 4 meter, 1, 2, 3, 4 kayaknya 6 ke 8an lah. Iya. Oke, Pak, berarti kira-kiranya segitu ya, Pak? Iya, 6 meter ke 8 meter. Terus biasanya apa yang diajarin pas lagi lab 3 ini, Pak? Iya, kita kan SMK 39 itu kan SMK teknologi ya, SMK teknologi, SMK ya berbentuk SMK ya gitu. Jadi ya kalau SMK itu kan lebih cenderung ke praktek ya. Praktek itu 70%. Apalagi Bapak kan di sini ngajar di lab, karena kebetulan Bapak punya kelasnya di lab. Ya Bapak kan teori itu nggak lebih dari 10%, 90% itu praktek. Jadi langsung praktik aja gitu? Iya, paling juga ngasih teori sebentar, catat sebentar, langsung praktek, catat sebentar, praktek. Lebih banyak ke teori lah, lebih praktek daripada teori gitu. Terus biasanya untuk menerangkan pelajaran-pelajaran yang akan dilakukan itu biasa pakai apa, Pak? Atau alatnya? Bapak biasanya menggunakan infocus. Kebetulan kan di sini infocus cakep nih, infocus yang paling cakep paling bagus. Kita sorotin ke sini nih, langsung infocus ke situ, infocus yang masih baru. Jadi ke belakang itu kelihatan. Bapak nerangin, ngasih contoh di itu. Kita teori dulu, ngasih contoh, langsung Bapak praktekin. Nah setelah itu kalian langsung praktek sendiri. Langsung praktek. Oke. Terus kita ini sebenarnya boleh pakai sepatu atau sendal nggak sih, Pak, di dalam ruangan ini? Enggak boleh. Untuk siswa itu nggak boleh pakai sendal atau sepatu. Kita itu kenapa? Karena kalian jorok loh. Pakai itu aja bau sikilnya, gitu kan? Iya, pakai apa di sudut itu, pakai kaos kakinya. Pertama itu ya untuk masalah kesehatan, kedua juga kebersihannya ya. Kalian nanti kan kita nggak tahu, kalian habis datang kan nginjak itu kucing apa gitu kan, kotoran kucing segala macam ya. Ini sementara kan karpet, ini baunya kemana-mana gitu Pak. Susah ya. Untuk ke enamnya, Pak, kita itu boleh nggak sih, Pak, makan minum di samping komputernya itu atau minum gitu di sini? Dan kalau dilarang misalkan itu karena apa, Pak? Peraturan di lab ini semua lab sih sebenarnya di baik lab, kan kebetulan ada 3 lab ya, ini lab 3. Semua lab itu nggak boleh, peraturannya nggak boleh bawa makanan, bawa minuman. Jangan kan istilah kalau makan minum, bawanya aja sebenarnya nggak boleh, dalam arti ya kalian bawa makanan, bawa minuman ditaruh di meja. Kenapa? Itu lebih cenderung kita untuk menjaga untuk keamanan semua. Pertama kebersihan, dan terutama di keamanan. Kenapa keamanan? Ini kan kita barang elektronik ya, ada strum besarnya juga. Takutnya kalian emang nggak makan minum, misalkan contoh kayak ini kan ditaruh di itu CPU. Ini kalian kena kesenggol, jatuh, mati CPU mati. Mending kalau CPU-nya aja mati. Nanti kalau strumnya kena ke kalian, itu kan korban juga. Nah, kita ngejaga ke situ. Lebih menjaga ke situ. Terus kalau boleh tahu rata-rata spek komputeran di sininya untuk unit itu berapa, Pak? Kalau yang lab 3 itu rata-rata komputer lama sih, rata-rata ada yang 2 core, ada yang 2 core, sebagian ya sekitar 25%-an 2 core, terus selebihnya 80%-an itu i3 ya, i3 ya, i3.
dengan RAM 2 kemarin, tahun kemaran dan tahun sekarang baru turun sekitar 15 ya, yaitu speknya i7 Gen 2, i7 Gen 2 dengan RAM rata-rata 8, udah SSD. Masih kurang sih sebenarnya. Berarti masih agak lama. Mayoritas itu spek lama. Yang baru itu baru 15, sementara kan kita butuhnya kan idealnya 36. Iya, kita baru cuma udah punya 15 ya, 15 yang baru ya. Lebih dari setengahnya dong, sekitar 60%-an lah kurang lebih gitu. Yang masih yang lama. Terus untuk selanjutnya di sini tuh disediain wifi atau misalkan apa internet gitu, atau pakai internet apa di booking ke yang lain gitu. Kalau untuk koneksi internet ke PC itu kita emang ada jaringannya langsung diituin. Kalau untuk di Lab 3 untuk Bapak pribadi ya kita belajar sekarang itu era digital ya, Bapak membebaskan kalian untuk menggunakan internet dengan tanda kutip ya, rambu-rambu ini harus dijaga ya untuk belajar ya. Jangan buka macam-macam kayak seperti buka YouTube yang bukan ada hubungan dengan pelajaran. Terus ya itu kita menggunakan jaringan internet ya. Terus kita juga untuk anak-anak misalkan banyak kan kalian HP-nya bagus tapi datanya nggak punya gitu kan. Lab juga sengaja menyediakan gitu ya, menyediakan wifi khusus Lab 3 gitu. Jadi kalian kalau untuk di sini ya untuk kencang untuk sekedar 10 atau di bawah 10 lah masih bisa gitu kan kalau yang nggak punya data menggunakan itu. Terus untuk AC ini ada jumlahnya berapa Pak, dan pernah diganti atau tidak? Apa? Jumlah AC yang ada di sini habis itu pernah diganti atau diperbaiki? Kalau AC ini totalnya semuanya ada 4, yang lama itu 3, itu yang lama 3 itu semuanya nggak berfungsi. Yang baru itu 1 2 PK dengan ruangan segede gini itu nggak ngangkat. Harusnya paling enggaknya yang 2 PK itu ya 3. Harusnya ya idealnya 4 PK 2 unit gitu kan. Ini masih kurang, sebenarnya masih kurang 2 unit lagi. Kalau 2 PK itu masih kurang 2 PK lagi, atau datang 4 PK sekalian gitu. Jadi Harus banyak karena kan ini lab komputer, ini elektro harus dingin, karena kalau elektro dipakai terus tanpa ada suhu yang memadai itu bisa cepat rusak ya. Terus untuk yang terakhir Pak, pada saat kita lagi belajar ini kita boleh gak Pak jalan-jalan atau ngajarin yang lain untuk jadi kita perlu keluar dari bangku? Boleh, justru bagus. Bapak sendiri seneng itu kayak gitu. Karena justru belajar efektif itu kan dikala kalian ada salah satu udah bisa gitu, bisa apa namanya ngasih tahu ke temennya, karena mungkin sama guru itu canggung ya, dia malu atau apa gitu kan karena kurang. Kalau sama temen itu kan bebas ngomongnya, tapi saya nggak bisa ini kan lebih itu lagi. Cuma tanda kutip gini, ya itu untuk KBM biasa. Cuma kalau untuk ulangan itu ya nggak gitu, ulangan itu ya masing-masing. Tapi kalau untuk belajar biasa itu, Bapak justru nyaranin seperti itu, ayolah belajar, kita saling berbagi, kita maksudnya orang yang udah bisa share lah ke temennya, kasih tahu temennya itu biar cepat nyebar ilmunya gitu seperti itu. Segitu aja pertanyaannya Pak, makasih untuk infonya dan sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Makasih Pak. Iya. Waalaikumsalam.